Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyabul asrori jama'at bi amanatiha tahta syarodi. Wa iyabul asrori, dan adapun wadah-wadah rahasia, pada wadah yang berisi rahasia-rahasia, ijtamaat, berkumpul, bi amanatiha, dengan amanahnya. Ya, amanahnya rahasia. Wadah itu yang menjaga rahasia tadi. Tahta saroji, di bawah tali pengikatnya. Di bawah tali pengikatnya. Wa iyabul asrori, adapun wadah-wadah dari rahasia-rahasia, wadah yang berisi rahasia-rahasia. Ijtamaat, ialah berkumpul, apa iyabul asrori, bi amanatiha, dengan amanah, dengan amanahnya wadah tadi. Tahta saroji, tahta saroji itu di bawah tali ikatnya, tali pengekangnya. Lafat wa iyabun, itu lafat iyabun jam'u ibatin wa hiya wi'a'un min jildin tusonu fiha al-amti'atu. Makna asli dari wadah tadi, iyab itu adalah ya wadah, wi'a'un wadah, min jildin yang terbuat dari kulit, tusonu dijaga atau diwadahi, ya, fihi di dalam kulit tadi, dalam wadah tadi, al-amti'atu apa? Barang-barang. Al-asror itu jamak dari sirrun, wa huwa ma yuktamu. Sirrun itu apa? Satu yang yuktamu, ya, yang dirahasiakan, disimpan. Kalau dijtamaat, ya langsung berkumpul, al-iyabu, apa wadah tadi, bi amanatiha, ay ma'aha, bersama amanahnya. Tahta saroji bi fathataini urul iyabi. Apa urul iyabi? Ya, urul itu tali pengikat. Tali pengikat wadah tadi. Itu makna asli, tapi makna majaznya adalah yakni annalillahi, sesungguhnya bagi Allah, asroron, adapun rahasia-rahasia. Allah itu memiliki rahasia-rahasia. Akhfaha fahajabaha walam yatlaq 'alaiha ahadan illa man syaa mimman istafahu. Allah itu punya rahasia-rahasia. Akhfaha, yang Allah samarkan rahasia itu. Wahajabaha, dan Allah hijab, tidak diungkap rahasia itu oleh Allah. Walam yutli 'alaiha ahadan, dan Allah tidak memberitahu atau tidak menampakkan 'alaiha, terhadap rahasia tadi, asrar, ahadan, kepada siapapun, illa, kecuali pada man syaa, orang yang berkehendak, siapa Allah, mimman, dari hamba-hambanya, istofahu, yang memilih siapa Allah, hu, kepada man. Jadi hanya orang-orang tertentu bisa menyingkap rahasia itu. Misalnya kita pernah mengaji kitab tafsir, misalnya tafsir Al-Jalalain, ya. Apa makna lafaz yasin atau nun atau hamim, itu apa maknanya? Kebanyakan diartikan adalah, yaitu ada huruf yang Allah yang Allah yang hanya tahu maknanya. Hanya Allah yang tahu maknanya. Siapa lagi yang tahu? Yang kecuali orang yang Allah kasih tahu, gitu, dari hamba-hambanya yang terpilih. Rahasia apa lagi? Misalnya rahasia perputaran langit dan bumi, perputaran matahari dan bumi. Apa rahasia di balik itu? Peredaran matahari. Ya, orang-orang yang dikasih ilmu sama Allah ini. Kita tahu bahwa misalnya ada orang-orang yang membaca sebuah ayat itu justru jadi obat. Jadi obat untuk menyembuhkan penyakit. Nah, ini kan rahasia yang
la ya'lamuha ahadun illa man atla'ahu Allah, kecuali orang yang Allah ajarkan, atau Allah illa man yu'allimullah, kecuali Allah yang Allah ajarkan sendiri. Kok ada satu ayat bagi kita seperti ayat yang ya Al-Quran yang kita baca berpahala kalau dibaca, tapi bagi seseorang tertentu itu justru menjadi obat. Nah yang tahu rahasia itu ya orang tadi. Kadang bukan hanya menjadi obat, misalnya ada sebuah ayat dalam surat Yasin misalnya, pernah kita baca di tafsir Yasin bahwa Rasulullah itu berhijab, waja'alna yang baina aydihim sadda min khalfihim sadda fa asyayahum la yubsirun. Ayat ini ya dulu Pak saat Nabi dikepung di dalamnya, di rumahnya, di kediaman beliau oleh para kaum musyrikin atau orang Arab itu waktu itu dikepung di luar rumahnya, di luar dalamnya beliau. Nabi baca ini ketika keluar menaburkan debu ke siapa? Ke orang-orang yang sudah pegang golok, pegang pedang atau pegang apa untuk membunuh Nabi. Dibacakan waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa lam yubsirun. Itu jadi tidak terlihat. Kita baca aja tafsir Yasin. Nabi tidak terlihat. Nah, kadang oleh sebagian orang ini menjadi ayat ini menjadi rahasia yang agar kita tidak ketahuan musuh misalnya. Mungkin boleh jadi ulama dulu seperti Kias dan seterusnya membaca ini biar Belanda tidak melihat. Nah, ayat ini menjadi apa? Pembantu peperangan, strategi perang. Nah, itu yang bisa kita semuanya bisa baca ayat itu. Semua orang yang baca Quran bisa baca itu. Tetapi apakah ayat ini bisa difungsikan untuk hal-hal yang demikian? Nah ini hanya manistofahu, hanya orang-orang yang Allah pilih. Ini rahasia. Jadi bacaan boleh sama, tetapi efeknya yang beda. Bacaan boleh sama, tetapi kekeramatannya boleh beda. Lanjut ya. Famin syiddati ikhfa'iha wa hajabiha ka'annaha tusanu fil iyabi wa tushaddu bi uraha. Maka dari saking ikhfa'iha, syiddati ikhfa'iha, saking Allah benar-benar rahasiakan, Allah benar-benar hijab dari seseorang, dari makhluknya, ka'annaha, maka rahasia ini seolah-olah ibarat tusanu ialah dipelihara, dijaga fil iyabi, dalam sebuah wadah, sebuah tempat penyimpanan, atau satu biuraha, dan diikat dengan tali pengekangnya. Dari saking rahasianya sebuah rahasia, dari saking tertutupnya, diumpamakan dengan iyabul asrar, diumpamakan dengan ditaruh di dalam wadah, diikat dengan kuat. Waktu satu biuraha syiddan wasiqan hatta la yakhruja minhu syai'un. Diikat, benar-benar diikat dengan tali pengikat yang betul kuat, betul-betul kita percaya tidak akan ketahuan, sampai la yakhruja minhu syai'un, tidak ada yang keluar rahasia itu dari saking kuatnya pengikatan, kecuali yang Allah kasih tahu saja tadi. Aima akhfahu Allah taala an khalqihi ridahu minhum wa ghadabuhu alaihim wa wilayatuhu lahum. Termasuk hal-hal yang dirahasiakan Tuhan kepada makhluknya adalah ridhonya Allah. Siapakah orang yang dapat ridho Allah? Nah ini kan kita tidak tahu siapakah orang yang dapat ridho Allah. Kita sholat ingin dapat ridho Allah, tapi siapa yang benar-benar dapat? Nah, itu rahasia Tuhan. Siapakah orang yang dapat murka Allah? Sebenarnya ini rahasia Tuhan. Jadi tidak mudah mengklaim. Kita sebagai makhluknya tidak mudah mengklaim bahwa orang yang jalannya bajunya jombang-camping, atau orang yang miskin misalnya, itu yang kena murka Allah, atau orang yang tertahan di penjara itu kena murka Allah. Boleh jadi itu ibtilah, sebuah ujian dari Tuhan agar meningkat dari derajat kehambaannya. Jadi itu boleh jadi kita tidak tahu apakah itu dapat murka Allah, itu rahasia Tuhan. Apalagi wa wilayatuhu lahum, dan wilayahnya Allah.
kewalian, orang ini wali apa bukan, sebenarnya sulit kita untuk menjangkaunya. Hanya ya Allah ya'lamuhu, Allah yang mengetahui wali itu. Wala na'lamuhu, dan kami kita semua tidak tahu apakah itu wali atau tidak. Itu min asrarillah, termasuk rahasia Tuhan yang akhfaha walam lim atau walam alim ahadan. Allah tidak mengajarkan illa manusia. Apa fungsinya ridho Allah dirahasiakan, kemurkaan Allah dirahasiakan, kewalian Allah yang diberikan kepada seorang dirahasiakan, itu hanya Allah yang tahu. Wa hikmatu hadzal ikhfa, apa hikmah kok Allah rahasiakan bagian-bagian yang seperti ini? Husnudzon bainal khalqi, fungsinya kita agar husnudzon kepada seluruh makhluk, tidak kemudian beda antar tiap makhluk perlakuan pikiran kita kepada semua makhluk dengan perbedaan ragam latar belakang, perbedaan pakaian, perbedaan agama, perbedaan dan seterusnya, perbedaan apapun, itu tidak membuat kita curiga, tetapi membuat kita husnudzon, ya, berbaik sangka atau positive thinking lah, boleh jadi begitu kepada semua makhluk. Apakah yang dipenjara itu makhluk yang terpuruk, kita harus husnudzon, karena itu rahasia Tuhan. Apakah Allah murka pada orang itu? Apakah orang yang diundang di mana-mana itu terhormat? Dan itu rahasia Tuhan. Apakah itu dapat ridho Allah, atau jangan-jangan dia memaksakan untuk mendapat pamor di manusia tetapi terpendam di langit-langit Tuhan. Nah, itu yang sulit kita jangkau. Saya kira itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi zidna ilma walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.